warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Iyad wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahdaitu ilaihi naqatan qabla an uslim falam yaqbalha wa qala inni akrahu zabdal musyrikin. Berkata Iyad, dan aku adalah orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menghadiahkan kepada beliau seekor unta sebelum aku masuk Islam, namun beliau tidak menerimanya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak suka menerima pemberian orang-orang musyrik. Sesungguhnya aku tidak suka pemberian orang-orang musyrik. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah dari Iyad bin Himar. Di sini Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, berarti hadisnya mu'allaq di sini ya. Di sini Imam Bukhari menyebutkan kata Iyad bin Himar, aku pernah memerangi Rasulullah. Artinya dulu dia masih kafir, masih menentang dakwah Rasulullah. Nah, ketika dalam keadaan belum masuk Islam, Iyad bin Himar memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa seekor unta. Ini sebelum dia masuk Islam, tapi Nabi tidak menerimanya. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku tidak suka pemberian orang-orang musyrik. Insyaallah maknanya jelas ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bolehnya menolak pemberian dari orang-orang musyrik kalau memang ada maslahatnya. Jadi kita kan sudah tahu kalau antara muslim dengan kafir boleh saling memberikan hadiah. Tapi kalau misalkan ada maslahat menolak, maka nggak apa-apa nolak. Ya, seperti yang dicontohkan Nabi. Nah, lantas kenapa Nabi nolak? Para ulama memberikan penjelasan kenapa Nabi nolak hadiah dari Iyad. Di antaranya, pertama, ini alasan para ulama, karena Nabi ingin dia masuk Islam. Loh, kok bisa orang musyrik kasih hadiah ditolak malah ingin masuk Islam? Artinya gini, Nabi tidak menginginkan hadiahnya supaya dia mikir, kenapa Muhammad SAW tidak terima hadiah saya? Mungkin dia menginginkan saya masuk Islam, nggak menginginkan hadiah saya. Akhirnya dia jadi tertarik masuk Islam, lalu masuk Islam. Ini alasan pertama kenapa Nabi menolak pemberian orang musyrik, yaitu supaya dia masuk Islam. Ini alasan pertama. Alasan kedua yang disebutkan para ulama, karena Nabi tidak ingin hati beliau terpaut atau hati beliau nyangkut dengan orang musyrik, nempel dengan hati orang musyrik. Karena bagaimanapun ketika kita dapat hadiah dari seorang, hati kita serasa dekat dengan orang tersebut, ya tidak? Nah, begitu pula ketika yang memberikan orang musyrik, nanti hati kita dekat dengan orang musyrik. Nah, ini Nabi tidak ingin seperti itu, maka Nabi nolak hadiah tersebut. Artinya, kalau kita punya alasan seperti ini, kita boleh menolak hadiah dari orang musyrik. Ya, tapi kalau tanpa alasan seperti ini, maka kita asalnya terima. Kalau memang pertama dengan menerimanya kita menyebabkan orang tersebut tertarik masuk Islam, atau hati kita nggak berpengaruh sama sekali dengan pemberian, kita tetap menjaga kemuliaan kita, bahkan kita membalas hadiahnya, maka ini pun boleh. Jadi asalnya kita boleh menerima pemberian musyrik, tapi kalau dikhawatirkan timbul dua perkara tadi, hati kita jadi dekat dengan dia, atau kedua, dengan diterima hadiah malah dia makin jauh dari Islam, maka sebaiknya ditolak hadiah dari orang-orang musyrik. Dan orang musyrik ini bukan berarti orang musyrikin Quraisy saja, ini juga berlaku dengan orang-orang ahli kita.
Ya, mudah-mudahan jelas ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.